Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ketua Umum Kadin, Pimpinan Asosiasi dan Industri Fashion, pimpinan akademisi, para peserta media, dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Road to Jakarta Muslim Fashion Week yang mengangkat tema Education as Pillar for Sustainable Fashion. Hadirin sekalian, pada tahun 2030 mendatang, jumlah umat Muslim diprediksi mencapai sekitar 1/4 dari populasi dunia. Perkiraan perkembangan tingkat demografi ini berbanding lurus dengan meluasnya kesadaran konsumsi produk halal dan thayyib. Artinya, perkembangan industri halal yang saat ini kian menjadi gaya hidup masyarakat dunia akan semakin mendorong peningkatan permintaan produk halal. Bagi pemeluk Islam, memilih produk halal adalah bagian dari keimanan. Namun komoditas halal sesungguhnya punya keunggulan selain merupakan perintah agama, yaitu jaminan kebersihan dan kesehatan bagi konsumennya. Produk halal seperti makanan, minuman, fashion, obat-obatan, bahkan semakin diminati oleh beragam kalangan di luar Islam, hingga menjadi bagian dari gaya hidup dan tren kompetisi perdagangan global. Seiring peningkatan pasar konsumen produk halal, persaingan produsen komoditas halal juga tidak dapat dihindarkan. Negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim pun seperti Thailand, Australia, Amerika Serikat, Brazil, China, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan turut meramaikan rivalitas pasar halal global. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mengambil peluang untuk menjadi produsen produk halal terbesar dunia, sebagaimana visi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, industri produk halal tidak luput dari dampak pandemi COVID-19, termasuk fashion halal global yang bernilai miliaran dolar pun penjualannya sempat anjlok. Seiring tutupnya gerai retail dan pusat perbelanjaan di berbagai belahan dunia. Namun pada tahun 2021 yang lalu, industri ini bangkit karena kemampuannya beradaptasi dengan teknologi digital, diantaranya melalui optimalisasi pemasaran dan penjualan via kanal digital, sampai dengan kreasi peragaan busana secara virtual. Busana atau fashion memang merupakan karya yang bernilai sosial dan budaya tinggi, bahkan kerap menjadi simbol atau identitas pemakainya. Tidak heran bila busana Muslim yang berkembang di Indonesia pun mencerminkan kekayaan ragam budaya khas Nusantara. Tren busana Muslim, sekalipun asalnya dari luar Indonesia, kini diadopsi bahkan berkembang menyesuaikan dengan ciri khas daerah dan karakter budaya Indonesia. Meski tetap mengikuti kaedah busana Muslim, kita dapat melihat bahwa corak dan keunikan busana Muslim berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Kekayaan budaya tersebut sekaligus memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi
pencipta tren fashion muslim dunia. Sebagai salah satu industri unggulan dari ekosistem halal Indonesia, kita berharap ekspor fashion muslim ke pasar global akan mampu meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang. Untuk memajukan sektor fashion muslim tentu tidak bisa kita lepaskan dari kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait seperti industri fashion dan penunjangnya, desainer, asosiasi, media, serta yang tak kalah penting, akademisi. Saya ingin menggarisbawahi peran akademisi dan perguruan tinggi, terutama untuk menciptakan fashion muslim yang berkelanjutan. Sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan teoritis sekaligus praktik di dunia nyata, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas, termasuk hasil karya yang sesuai dengan selera pasar global, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Karya-karya perguruan tinggi harus dapat diserap oleh industri, serta perlu dipasarkan dengan strategi branding yang tepat, sehingga keunikan dan keunggulannya semakin dikenal, serta mampu bersaing di pasar domestik maupun luar negeri. Selain itu perlu disiapkan ekosistem fashion muslim yang menunjang, termasuk pula peta jalan pengembangan fashion muslim yang berkesinambungan. Penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week misalnya menjadi salah satu rencana aksi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk fashion muslim Indonesia. Saya mengapresiasi penandatanganan kesepakatan antara industri dan akademisi dalam rangka pengembangan fashion muslim di Indonesia. Diharapkan perjanjian bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik, serta mampu mendorong seluruh akademisi dan industri untuk semakin kuat berkolaborasi, sehingga akan mengakselerasi pengembangan fashion muslim Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya berharap seluruh pihak dapat terus berkontribusi dalam pengembangan produk halal, termasuk di dalamnya fashion muslim. Saya optimis dengan berbagai inisiatif yang telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, insya Allah kita akan mampu bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia pada tahun 2024. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar Road to Jakarta Muslim Fashion Week saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan branding fashion muslim Indonesia, baik di dalam negeri maupun pasar global. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.